Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, para orang tua kami, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana tema yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, yaitu fikih kurban. Namun masih ada beberapa pembahasan yang belum kita kaji. Insya Allah kita akan tuntaskan pada malam hari ini. Dan pada pertemuan pekan lalu, pembahasan terakhir yang kita sampaikan berkaitan dengan syarat-syarat hewan kurban. Apa yang mesti dipenuhi? Di antaranya adalah umur dari hewan yang akan dikurbankan. Kemudian yang kedua, hewan kurban tersebut terbebas dari cacat-cacat yang bisa mempengaruhi kualitas daging dan kuantitasnya. Dan kami melihat di grup masjid ada tim yang melakukan petualangan dalam menangkap hewan-hewan untuk dikurbankan. Dan saya ingin bertanya secara langsung kepada tim yang melakukan perjalanan tersebut, apakah hewan tersebut yang akan dikurbankan di masjid kita itu umurnya sudah mencapai 2 tahun untuk kategori sapi? Siapa yang kemarin berangkat ke bagaimana Bapak sudah umurnya mencukupi untuk dikurbankan? Ada tonggosnya, Masya Allah. Berarti yang kita pelajari betul terjadi ya. Dan kita insya Allah bisa praktekkan bahwasanya hewan yang akan dikurbankan untuk sapi itu umurnya 2 tahun minimal. Dan kalau sudah umur 2 tahun ditandai dengan gigi yang tonggos ya. Dan alhamdulillah kata Bapak itu betul ya, giginya tonggos. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya Bapak Ibu pada malam hari ini itu berkaitan dengan waktu zabhai al-udhiyah, waktu ya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ya, kapankah disembelih hewan kurban tersebut. Mungkin Bapak Ibu ya, di sebelah kiri saja, insya Allah saya akan jelaskan lebih lengkap. Baik, kita baca. Bismillah. Ya batabi'u waktuha min ba'di salatil aidi liman shallaha. Jadi waktu penyembelihan hewan kurban itu ya sebagaimana kita sudah ketahui dilakukan setelah pelaksanaan sholat ya. Sudah jelas setelah sholat itu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bagi yang melakukan sholat. Karena di buku ini pula dituliskan kapankah menyembelih hewan kurban bagi yang tidak sholat. Kata penulis, wa min ba'di tulu'i syamsi, dan setelah matahari terbit, yauma Idul Adha, di hari Idul Adha, bi miqdari ma yattasi'u li rak'ataini wa khutbataini. Ya, waktu yang cukup untuk melakukan 2 rakaat salat plus 2 khutbah liman lam yusalliha, bagi yang tidak salat. Kok bisa Ustaz ada orang tidak salat? Iya, bisa jadi. Mungkin kayak pandemi kemarin ya, tidak bisa berkumpul sehingga dia mau berkurban tetapi tidak bisa kumpul untuk sholat. Maka kapankah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bagi yang tidak sholat? Kata penulis, ketika terbit matahari sampai waktu yang dibutuhkan untuk sholat 2 rakaat plus 2 khutbah. Ya katakanlah kalau kita pakai waktu Indonesia jam 7:30 pagi bagi yang tidak sholat. Atau mungkin katakanlah ya, dia ada di negara yang tidak ada sholat Idul Adha, tapi dia berkurban. Karena kurban tadi kita sudah sebutkan hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Tapi kita katakan ya itu sunnah muakkadah, sudah yang ditekankan. Baik, jadi 2 waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bagi yang sholat pasca sholat, bagi yang tidak sholat tadi setelah terbit matahari sampai waktu yang cukup untuk melaksanakan sama seperti pelaksanaan sholat Idul Adha dan 2 khutbah. Sebagaimana hadis yang datang dari Barra bin Azib
kata Rasulullah, man shalla salatana, siapa yang salat seperti salatnya kami, itu salat adha, wa nasaka nusukana, dan dia berkurban seperti kurbannya kami, jadi cara berkurbannya sesuai aturan Nabi, faqad asaban nusuk, maka dia telah mendapatkan sunnah Rasulullah SAW, ya. Dia mendapatkan sunnah Rasulullah. Bapak ingat, wa man dzabaha, akan tetapi siapa yang menyembelih qabla an yusalliya, sebelum salat berlangsung, jadi dia sembelih duluan sebelum salat Idul Adha, fal yu'id makanha ukhra, maka dia mesti mengulang penyembelihannya. Kok ada ustaz yang bisa menyembelih sebelum salat Idul Adha? Boleh jadi. Mungkin ada yang berpikir, saya mau sarapanku setelah salat itu adalah daging kurbanku. Bukankah kalau salat adha sunnahnya itu puasa, ya? Setelah salat subuh tidak boleh dulu makan minum, puasa sunnahnya sampai setelah salat baru boleh makan. Ini sunnah, ya. Nah, mungkin ada yang berpikir, saya mau hewan kurbanku saya sembelih setelah salat subuh, saya masak supaya setelah salat sarapan saya langsung hewan kurban tersebut. Kata Nabi, tidak boleh, dia harus mengulang sesembelihannya. Dan ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat, Bapak Ibu. Ada seorang sahabat, saking semangatnya, niatnya tujuannya mulia, dia mau agar daging kurbannya itu adalah makanan pertama yang masuk di mulutnya Nabi setelah sholat. Sehingga setelah sholat subuh, dia sudah sembelih hewannya, dia masak. Setelah sholat Idul Adha, beliau menghidangkan kepada Nabi. Bapak Ibu, apa kata Nabi? Syatuka syatulaham, kambingmu ini kambing biasa saja, bukan bernilai kurban. Bukan bernilai kurban. Padahal ini sahabat niatnya dan tujuannya mulia, Bapak Ibu. Dia mau agar sarapannya Nabi itu adalah hewan kurbannya. Tetapi karena dia menyalahi aturan, kata Nabi, ini dagingmu daging biasa saja. Berapa sih Bapak Ibu, ayah bunda, waktu pelaksanaan sholat Idul Adha? Katakanlah 1 jam atau kurang dari itu. Hanya gara-gara beda 1 jam, nilainya itu bagaikan langit dan bumi. Sebelum sholat tidak dapat apa-apa. Setelah sholat dia baru sembelih, pahalanya pahala kurban. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mengikuti peraturan itu penting. Jangan salahi aturan. Dan kita beribadah ini, Bapak Ibu, dalam konteks ibadah secara umum, orang bermodalkan semangat saja itu tidak cukup, ya. Tetapi harus berlandaskan ilmu. Jangan karena semangat ibadah tapi tidak berilmu, sia-sia. Bayangkan ini, beda 1 jam saja, tapi karena tidak sesuai dengan ilmunya, nilainya bagaikan langit dan bumi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, betullah kata Nabi, ya, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak ada ilmunya, kuat ibadahnya tapi tidak ada ilmunya. Kata Nabi, seperti bulan purnama, terangnya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang kecil-kecil yang ada di belakang. Masya Allah. Inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian berilmu dalam beribadah. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak boleh menyembelih sebelum sholat, harus setelah sholat Idul Adha. Ya. Bagaimana kalau kita jumpa jangan datang jauh dari sholat, kan repot kalau jumpa kita sholat, apa kita? Iya. Di situ ada perbedaan pendapat. Insya Allah pendapat yang rajih itu tidak mesti sholat Jumat. Tidak mesti sholat Jumat. Jadi sudah cukup sholat Idul Fitrinya dan sholat Idul Adha. Saya bilang ada 2 pendapat, Bapak Haji. Ada yang mengatakan tetap sholat Jumat, ada yang mengatakan tidak, karena di hari itu sudah ada hari raya sholat Idul Adha. Insya Allah nanti kita bahas setelah selesai pembahasan yang ada di buku kita. Insya Allah kita akan bukakan. Ya, lanjut dulu Bapak Ibu, ya. Kita lanjut dulu. Kemudian wa yastamir waqtuha, dan waktu penyembelihan hewan kurban itu berlanjut sampai ghurubu akhir ayam tasyrik, sampai terbenamnya matahari di hari tasyrik, berarti tanggal 13 waktu maghrib. Jadi waktu menyembelih itu panjang sekali sampai hari ke-13 terbenam matahari. Namun Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwasanya untuk waktu akhir penyembelihan itu ulama berbeda pendapat. Saya coba tuliskan di sini. Di sini ulama berbeda pendapat.
Di sini saya bawakan linknya ya. Bisa lihat ya. Mungkin yang di bagian sana tidak bisa lihat, Bapak. Coba kita bacakan di sini. Nah, kata di tulisan ini, fa inna waqta zabhal adhafi wasi. Waktu penyembelihan hewan kurban itu luas ya, panjang. Tetapi afdalu awqatiha, yang paling afdal adalah yaumal aidi, hari Idul Adha, ba'da zabhal imam, setelah Pak Imam menyembelih hewan kurban. Kan Nabi itu Bapak Ibu adalah orang yang pertama menyembelih. Setelah itu baru sesembelihannya umat-umatnya. Jadi Nabi dulu yang pertama, hewan kurbannya baru diikuti oleh umatnya. Makanya di sini disebutkan setelah Pak Imam. Jadi Pak Imam dulu, kemudian yang lain. Wa yamtaddu waqtuha, dan waktunya ini terus berlanjut. Baca ki ilal yaumil tsani asyar, sampai tanggal 12. Hari tasyrik itu sampai tanggal berapa Bapak Ibu? 13. Sementara di sini disebut sampai tanggal 12. Kama nassu alaihil fuqaha, sebagaimana para fuqaha menuliskan hal tersebut. Dan ini pendapatnya siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, begitu pula Ibnu Qudamah, ulamanya Imam Ahmad, was-Sarkhasi, begitu pula ulamanya Abu Hanifah ya. Kemudian wajawaz Syafi'iyah, tapi ada sebagian ulama Syafi'i membolehkan ya waktu penyembelihan itu sampai hari ke-13. Sehingga sekalian ya, kalau kita mau tulis di sini ya, kita simpulkan ya. Waktu sembelih ya, waktu sembelih. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama sampai tanggal 12 Zulhijjah. Berarti cuma berapa hari? 10, 11, 12, cuma 3 hari. Dan ini pendapatnya jumhur ulama, Masya Allah. Jumhur ya, mayoritas ulama. Sementara pendapat yang kedua itu sampai 13 Zulhijjah, ini 4 hari. Dan ini pendapatnya siapa? Sebagian mazhab Syafi'i. Masya Allah ya. Ini diantara pendapat para ulama. Makanya sebagian tempat itu cuma sampai tanggal 12. Karena ini pendapat jumhur ulama. Namun Bapak Ibu sekalian, insya Allah tidak mengapa ya. Hal tersebut dilakukan sampai tanggal 13 sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Jibril bin Mut'im. Kata Nabi ya, kullu ayamit tasyrik zabahun. Semua hari tasyrik itu adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Sehingga Bapak Ibu, kalau misalnya di masjid ini banyak sekali hewan kurban. Sudah berapa yang terdaftar? 6 ya. Kalau tahun lalu 14. Biasanya 14 ini bisa satu hari disembelih semua. Masya Allah. Kalau mungkin di Al-Markas bisa mungkin ratusan mungkin anunya. Itu pasti butuh waktu yang panjang. Nah kemudian Bapak Ibu, bagaimana kalau seandainya menyembelih itu tidak cukup di siang hari, di malam hari? Ya katakanlah ternyata 14 hewan kurban, katakan tahun ini semoga bisa 14 lagi atau lebih, sampai maghrib masih ada tersisa 2 ekor, sehingga harus dilanjutkan malam hari. Kata para ulama, di malam hari itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena kita sudah sebutkan udhiyah, sesembelihan itu kan diambil dari kata ad-duha. Duha kan artinya waktu matahari terbit. Oleh karenanya waktu penyembelihan itu sebaiknya dilakukan di siang hari. Adapun malam itu hukumnya makruh. Baik, kita lanjut. Wal afdalu, dan yang paling utama, zabhuha, disembeli ba'da faragi min salatil Aid, setelah salat Idul Adha. Sebagaimana hadis Bara bin Azib ya, bahwasanya seseorang bersabda, awwalu ma nabda'u bihi, hal yang pertama yang kami lakukan yaumana hada, di hari Idul Adha, nusalli, salat dulu, summa narju, kemudian pulang ke rumah, fananhar, setelah itu menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala dzalika, siapa yang lakukan itu urutannya, faqad asaba sunnatana, maka dia telah melakukan sunnah-sunnah kami. Wa man zabaha qabla dzalik, tapi siapa yang menyembelih sebelum salat, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, itu status dagingnya daging biasa.
laisa minan nusuki fi syai', tidak ada nilai pahala kurbannya. Baik Bapak Ibu, itu tadi berhubungan tentang waktu penyembelihan. Selanjutnya, ya, pembahasan yang kelima berkaitan tentang ma yusna'u bi udhiyah. Itu daging yang sudah disembelih mau diapakan? Mau diapakan? Coba kita baca. Yang pertama, yusallu, sunnah hukumnya lil mudahhi, bagi yang berkurban, ayyakula min udhiyatihi, dia makan sendiri daging kurbannya. Jadi Bapak Ibu, itu kalau kita kurban, sebaiknya kita makan juga hasil dari hewan kurban tak. Kan terkadang ada orang, kayaknya saya Ustadz kurban kak di kampung, tapi saya tidak bisa hadiri kurbanan tersebut, sehingga saya sudah serahkan saja itu daging kepada panitia di sana. Dia tidak makan daging kurbannya. Ini bukan sunnah. Tapi di antara sunnah, makan hasil dari daging kurban tak. Kemudian, ini yang pertama, makan sendiri. Yang kedua, wa yuhdi lil aqarbi wal jiran wal asdiqa. Yang kedua, dia hadiahkan kepada kerabatnya, tetangganya, dan teman-temannya. Yang kedua. Yang ketiga, wa yutasaddaqu 'alal fuqara, dan dia sedekahkan untuk fakir miskin. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Itu hewan kurbanmu, makan juga dan bagikan bagi orang yang butuh dan miskin. Sehingga Bapak Ibu sekalian, secara umum hewan kurban itu dibagi jadi 3. Yang pertama untuk diri sendiri. Yang kedua dihadiahkan. Yang ketiga disedekahkan. Pertanyaannya, apa bedanya hadiah dan sedekah, Ayah Bunda? Apa bedanya hadiah dan sedekah? Hadiah itu, ya, pemberi itu boleh jadi lebih di bawah daripada penerima. Tapi kalau sedekah, yang memberi itu statusnya di atas daripada penerima. Jadi kalau kita tuliskan, ya, sedekah, ya, ya, sedekah itu untuk status sosialnya di bawah. Sedangkan hadiah, taruh di atas ya. Hadiah itu boleh jadi dia setara dengan penerima atau boleh jadi di atasnya. Sehingga Bapak Ibu boleh hasil kurban itu kita hadiahkan kepada orang kaya daripada kita, melebihkan daripada kita. Bahkan boleh kita hadiahkan kepada non-muslim. Katakanlah tetangga kita non-muslim, kita hari raya, ada daging, kita hadiahkan kepada mereka. Karena hadiah itu berhubungan dengan status sosial seseorang, ya. Penerima, status sosial penerima. Sedangkan sedekah itu ada di bawah daripada pemberi. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu pembagian dari hewan kurban. Kita lanjut. Wa yustahabbu, dan ya, sunnah hukumnya dibagi 3. Ya, kan biasa kita tahu sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk disedekahkan untuk fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan. Ya, terserah. Ini sunnah hukumnya. Boleh kita jadikan seperdua, terserah. Tetapi sunnahnya dibagi sepertiga. Sulusun li ahli baitihi, sepertiga untuk anggota rumahnya. Kemudian wasulusun yut'imuhu fuqara jiranihi, sepertiga untuk tetangganya yang miskin. Wa yuhdi as-sulutsa, dan dia hadiahkan sepertiganya kepada orang yang dia mau hadiahkan. Sebagaimana hadis yang datang dari Ibnu Abbas, kata Muhammad SAW, beliau itu hewan kurbannya yut'imu ahli baitihi as-sulus. Nabi itu sepertiga daging kurbannya untuk keluarganya, wa yut'imu fuqara jirani thuluth, dan dia sepertiga dia bagikan untuk tetangganya yang miskin, wa yatasaddaqu ala su'ali, ya, bi thuluthi, dan dia sedekahkan untuk orang yang minta-minta, sehingga Nabi tadi sepertiga untuk anggota keluarganya, sepertiga untuk orang yang minta-minta, dan sepertiga untuk tetangganya yang miskin. Terserah, ini fleksibel Bapak Ibu. Mungkin seperdua boleh, mungkin cuma sedekahkan saja, tidak ada yang hadiah, tidak apa-apa juga, itu masing-masing. Ya, kita lanjut. Wa yajuzu, dan boleh idkharu luhumi abahi, boleh disimpan itu daging kurban
ba'da thalathati ayyam, bahkan setelah 3 hari. Sebagaimana hadis Buraidah, anna Nabiyya sallallahu kata Nabi, kuntu nahaitukum an idkhari luhumul adhi. Dulu saya larang kalian simpan itu hasil kurbanmu. Fauqa thalathi ayyam, di atas 3 hari. Jadi 3 hari itu harus habis Bapak Ibu. Dulu. Tidak bisa simpan. Bisa ya? Habis 3 hari ya. Kalau yang mungkin kurbannya sepertujuh sapi mungkin habis, tapi kalau kurbannya 1 ekor sapi, ya Masya Allah ya, luar biasa. Tetapi fa'amsiku ma badalakum, tapi hari ini silakan kalian simpan berapapun lamanya. Setelah itu sahabat bertanya, kenapa bisa ya Rasulullah? Dulu itu dilarang, li ajalil madhaji', karena dulu itu ada wabah kelaparan. Karena ada wabah kelaparan, maka Nabi perintahkan sahabatnya jangan disimpan, 3 hari harus habis, karena ada wabah kelaparan. Kemudian Bapak Ibu terakhir ya dalam buku ini, ma yalzamu muridu at-tadhiyah idza dakhalat al-ashr Dzulhijjah. Kalau sudah masuk 10 Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, apa yang harus dilakukan bagi yang mau berkurban? Masya Allah. Kita baca. Idza dakhalat ashr Dzulhijjah, kalau sudah masuk Bapak tanggal 1 Zulhijjah, haram hukumnya. Haram hukumnya. Ala man arada, bagi siapa yang mau ayyudhiyah, berkurban. Haram dari apa? Ayyakhudha min sya'rihi, potong rambut. Au azfarihi syai'a, begitu pula gunting kuku. Enggak boleh. Haram hukumnya. Hatta yudhiyah, sampai kurban itu tersembelih. Jadi siapa yang mau berkurban, Ustadz saya belum store uang di masjid, belum juga saya tulis namaku di papan pengumuman, tapi saya mau berkurban dan besok sudah masuk ke Zulhijjah, maka sudah haram. Sudah ada niat, ya, meskipun belum store uang, saya niat. Tahu-tahu ternyata pada saat penyembelihan dia belum store. Ya tidak daftar, berarti ya dia sudah dapat niat ya, niat kebaikan untuk berkurban, meskipun tidak ada pahala berkurban. Cuman Bapak Ibu sekalian, tabe sebisa mungkin orang itu menabung agar dia agendakan tiap tahun itu berkurban. Jangan sampai kurban ini kita lewatkan. Tiap tahun harus berkurban. Dan Bapak Ibu, itu kurban bisa kurban minimal, insya Allah. Kurban minimal. Bagaimana itu kurban minimal? Nah, kurban minimal itu, nah, sini saya ada tulisan, Masya Allah bagus sekali. Saya capture, ya, kurban minimal. Yang pertama, kurban minimal itu tidak harus jantan, boleh betina. Dan kurban betina itu lebih murah harganya daripada jantan. Ya, sebagaimana hadis Ummu Kurzim, ya, kita lihat saja dalilnya. Kemudian boleh kalau hewannya itu domba, ya, kambing domba ya, yang tebal bulunya, itu usianya cuma 6 bulan. Sehingga kalau kita tuliskan ya, supaya gampang kita ini mengerti, kurban minimal, insya Allah ya, kurban minimal ini, kurban minimal itu bagaimana? Domba 6 bulan, dia betina. Kira-kira Bapak dengan spesifikasi seperti ini berapa harganya? 1 juta ya? 1 juta. Janganlah terlalu ekstrim. 1,5 juta ya? 1,5 juta. Masya Allah. Ustadz, kalau saya kurban begini nanti saya malu. Tidak apa-apa. Yang penting kurban daripada tidak kurban. Karena Bapak Ibu ada orang, Masya Allah ya, minta maaf sekali, minta maaf ini, untuk keluarkan pendapatannya dalam hal belanja, minta maaf sekali, minta maaf merokok, itu lebih bisa daripada dia keluarkan tabungan untuk berkurban. Coba kita hitung-hitung, dia menyembelih hewan kurban pakai tabungan rokok. 1 bungkus rokok itu berapa harganya sekarang? Anggaplah 20.000 ya, 20.000. 20.000 1 hari, namanya sebenarnya 1 hari. Kali 365 hari, berapa itu Bapak Ibu? Coba kita hitung ya.
Berapa? 365 kali 20.000. Masya Allah, 7.300.000 kali 365. 7 juta. Masya Allah, coba kita tabung. Ya, anggaran merokok tak bisa kita dapat 1,5 juta insya Allah. Mas, untuk merokok kita bisa keluarkan uang, tapi untuk menabung untuk kurban kita tidak mampu. Sehingga Bapak sekalian, pastikan setiap tahun itu berkurban Ki. Karena kata Nabi, siapa yang punya kelonggaran lantas tidak mau berkurban, apa kata Nabi? Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Itu kurban minimalis. Baik, kita lanjut Bapak sekalian. Ya, sebagaimana hadis dari Ummu Salamah, ya, secara marfu', kata Nabi, idza dakhala al-ashr, kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, wa indahu udhiyah, dan dia punya hewan kurban, ya, kemudian dia mau berkurban, fala ya'khudanna sya'ran, maka tidak boleh dia menggunting rambutnya, begitu pula tidak boleh menggunting kuku. Dan di hadis yang lain sama, ya, tidak boleh menggunting rambut dan menggunting, ya, rambut-rambutnya, bulu-bulunya yang ada di tubuhnya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini mau ditanyakan dulu. Iya, saya coba carikan ya. Itu dengan balik itu wajib, tetap wajib. Cuma hamba yang membolehkan kita buka. Coba kita biar lebih jelas ya. Nah, ini bagusnya kalau kajian pakai layar ya. Ini kita bisa langsung lihat hasilnya. Kita di internet ya. Ini belum di tethering ini. Bisa tethering dulu. Ya, Bapak penjelasan singkatnya tadi, kalau dia bersatu hari Jumat dengan Idul Adha atau Idul Fitri, maka itu boleh tidak salat Jumat ya. Karena ada 2 hari raya di hari itu. Masya Allah ini ya. Kita bacakan bunyinya Arab Saudi ya. Bunyinya Arab Saudi. Kita coba langsung baca kesimpulannya di sini. Ini dia ya. Nomor 1, man hadara, siapa yang menghadiri salat Id, ya ini, siapa yang menghadiri salat Id, fayarkhus lahu fi aiduni huduri salat Jumat, maka dapat keringanan tidak salat Jumat. Ini fatwanya apa? Bunyinya Arab Saudi. Bunyinya Arab Saudi. Jadi majelis ulama Arab Saudi ya. Man hadara salat Id, siapa yang ikut salat Idul Fitri, begitu pula salat Duha, fayarkhus lahu fi adami huduri salat Jumat, boleh tidak ikut salat Jumat. Wa yusalli zuhran, dan dia ganti dengan salat zuhur fi waktu zuhri, di waktu zuhur. Wa in akhadha bil azima fa shalla ma'an nas Jumat fa huwa afdal. Tapi siapa yang mau salat Jumat bersama dengan orang-orang, maka itu lebih utama, fahu afdal. Jadi Bapak Haji boleh kita salat Jumat yang sudah salat Idul Fitri atau Idul Adha bersamaan hari ini, tetapi ikut salat Jumat lebih afdal. Tetapi nomor 2, malam yahdiril salat al-Id, tapi siapa yang tidak ikut salat Id, fala tashmalhu ar-rukhsah, tidak mendapat keringanan tidak ikut salat Jumat. Artinya harus ikut salat Idul hari raya baru kita boleh mendapatkan keringanan tidak ikut salat Jumat. Iya. Baik, ini tidak usah bacakan dalilnya, banyak sekali ya. Silakan, ada yang mau yang lagi bertanya? Saya persilahkan. Iya, silakan Ibu Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban yang punya nama, kalau nama ini bertanya mahal kurbannya dapat cuma kepada anak keluarga. Jadi itu makanya kita lakukan Iya, masya Allah. Iya. Waalaikumsalam. Tapi ibunda, siapa yang berpenghasilan di sini? Ibunda atau bapak? Ibunda. Iya. Jadi kurban itu adalah ibadah keluarga. Kepemilikan dari hewan kurban itu cukup satu orang, tetapi pahalanya itu mencakup semua anggota keluarga. Makanya kurban adalah ibadah keluarga, bukan ibadah sendiri. Kemudian, siapakah yang ditaruh namanya? Sebaiknya kan kepala keluarga, meskipun uangnya itu dari ibunda. Jadi ibunda boleh menghadiahkan uang tersebut kepada ayahanda, nanti ayahanda yang store atas namanya, sehingga nanti disebutkan atas nama ayahanda fulan dan untuk seluruh anggota keluarganya. Maka pahalanya didapatkan oleh ibunda dan anak-anaknya. Karena kan sebenarnya boleh juga namanya bunda yang dituliskan, tetapi kan kayaknya tidak beradab. Suaminya masih ada, kemudian istrinya yang sebagai. Jadi lebih ke adab saja. Kita tetap harus memuliakan suami. Ini uang, tapi bapak, ini uang kita setorkan ke masjid dalam rangka kurban, pakai nama atas saja. Ya, meskipun uangnya dari bunda. Ustaz, saya kurban sendiri, suami juga kurban sendiri, karena ada juga uangnya, boleh. Berarti dua pahalanya. Jadi keluarganya itu dapat dua pahala. Ketika suaminya kurban, ibunda dapat dua pahalanya. Ketika bunda kurban, suami dapat pahala. Ya, itu boleh. Ada lagi? Bagaimana? Oh iya. Boleh Bapak Haji, tetapi tidak mengikuti sunnah. Karena sebaik-baik waktu pemotongan itu setelah selesai sholat. Dan di antara alasan yang lain, coba saya tuliskan supaya bagus. Tadi, ya, kurban. Coba saya, ya. Nah, kurban, ya, kurban itu paling afdal setelah sholat hari raya. Kenapa? Dua alasannya. Satu, seperti Nabi. Dan Bapak Ibu, kita ini beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan kita dari tuntunan Nabi. Apapun itu. Karena ini agama bukan mamauta. Ini agama turun dari langit. Punya aturan sendiri. Maka usahakan semua ibadat itu seperti yang Nabi contohkan. Kemudian yang kedua, karena orang yang berkurban di tanggal 10 Zulhijjah masih mendapatkan keutamaan ibadah di 10 pertama Zulhijjah. Kata Nabi, ma min ayyamin, tidak ada satu hari, al-amalu sholihu fiha, ya, amal soleh dikerjakan pada tersebut, ahabbu ilallahi, yang lebih Allah cintai, min ayyamin ashar, dibandingkan 10 hari ini. Bayangkan, tidak ada hari di mana amal soleh itu lebih Allah cintai dikerjakan, melainkan dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah. Apapun itu, dibandingkan di hari-hari yang lain. Jadi baca Quran tak, sholat tak, di 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih Allah cintai dibandingkan di hari-hari yang lain. Bahkan sahabat bertanya, walal jihad, bahkan jihad pun kalah pahalanya. Kata Nabi, walal jihad pun kalah pahalanya. Lebih Allah cintai orang yang beribadah di 10 hari pertama Zulhijjah, dan orang yang berkurban di hari setelah sholat
mendapatkan keutamaan beribadah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Sehingga Bapak Haji tetap laksanakan itu bagi yang panitia yang bersimbah darah. Tidak mau ke sholat Jumat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia sholat zuhur saja. Tidak masalah. Lanjut, ada lagi? Ya, silakan Bapak Haji. Ya, waalaikumsalam. Saya menanyakan, kalau orang sudah meninggal, boleh saya mati namanya dalam rumah ini? Ya, Masya Allah. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kurban adalah ibadah keluarga. Sehingga kalau seandainya Bapak Haji itu berkurban, dan katakanlah ya, mungkin ada anaknya sudah meninggal dunia, atau orang tua lah ya, orang tua sudah meninggal dunia, maka cukup namanya Bapak yang dituliskan di daftar hewan kurban, kemudian tatkala menyetorkan uang atau tatkala hendak disembelih, diniatkan, ya Allah, ini hewan kurban untuk saya dan semua anggota keluarga saya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sebutkan namanya orang tua atas nama bapak ini, ibu ini, atas nama istri saya, anak-anak saya. Pahalanya sampai bapak. Sehingga tidak perlu kita kurbankan atas nama orang itu sudah meninggal dunia. Cukup pakai nama atas saja. Dan bapak tidak pernah Nabi itu berkurban atas nama Khadijah yang sudah meninggal, tidak pernah. Karena ketika Nabi berkurban, pahalanya juga sampai kepada Khadijah. Ada lagi? Silakan bapak. Melanjutkan pernyataan tadi, apa kategori yang lagi bahwa kita berdiri kepada orang yang meninggal itu, kita ini yang menginginkan pada saat kita menyerahkan uang kurban kita kepada si panitia, ataukah yang ditulis atau yang disebutkan oleh si penyembelih? Oh, Masya Allah ya. Afdolnya bapak, kita itu menyembelih hewan kurban tersendiri. Itu afdolnya ya. Makanya kalau ditanya Ustaz, bagaimana lebih utama? Kurban pakai kambing atau kurban urunan sapi untuk 7 orang? Lebih utama 1 ekor kambing. Kenapa? Karena Nabi itu kurbannya pakai hewan utuh, bukan sapi dibagi 7. Kenapa? Karena kalau dibagi 7 kan tidak mungkin 7 orang ya. Potong itu sapi. Sehingga idealnya, sunnahnya itu orang itu menyembelih hewan kurbannya sendiri. Nah, tatkala dia menyembelih, dia niatkan, ya Allah, ini dari engkau, minta walaka, dan untuk engkau. Dan saya kurbankan ini untuk sebut istri dan anak-anak saya, bahkan sebutkan orang itu sudah meninggal dunia. Tapi katakanlah, bukan jagal panitia yang memotong, maka tatkala kita store uang, kita niatkan. Lebih bagus lagi Bapak Haji, ketika disembelih itu hewan kurban, sambil kita niatkan, ya Allah, ini untuk keluargaku, sebut nih istriku, anak-anakku, itu lebih bagus lagi. Sambil kita tasbih, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena di antara sunnah ketika hewan kita dikurbankan itu dipotong, bertasbih kepada Allah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ada lagi? Nah baik, untuk panitia kurban ini kami titip pesan ya, bahwasanya kurban itu tukang jaganya, panitianya tidak boleh dibayar hasil dari daging kurban, tidak boleh ya, tidak boleh. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW ya, di sini disebutkan dalam hadis ya, dan saya dilarang untuk memberikan upah jagal dari hasil kurban, tidak boleh. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Sebenarnya uang urunan yang dibebankan kepada sahibul kurban itu harusnya ada tambahan untuk biaya penyembelihan. Jadi jangan, contoh harga kambing 3 juta, jangan 3 juta juga diiklankan, kasih lebih 3 juta 100 atau 3 juta 200. Karena 200.000 itu adalah upah dari tukang jagal. Karena tidak boleh, katakanlah ya, tukang jagal ini dipanggil, berapa upahnya? Dia bilang, saya upahku 2 juta lah untuk semua, katakanlah 10 sapi, 2 juta rupiah. Terus kata panitia masjid, bagaimana kalau saya bagi kok kepala sapinya sama kulit-kulitnya, tapi turunkan upahnya jadi 1 juta saja, di 1 juta plus kulit dan kepala.
Boleh begitu Pak? Nggak boleh. Harus murni dari uang. Tidak boleh dari hasil kurban, nggak boleh. Harus dari hasil upah sendiri ya, dari uang sendiri, tidak boleh dari daging kurban. Makanya ini penting untuk diketahui oleh mereka yang dibebankan atau diamanahkan sebagai panitia kurban. Dan tidak boleh, ya, pembahasan selanjutnya, tidak boleh menjual hasil kurban. Ya, katakanlah ya, ada orang tukang bakso, penjual bakso. Kemudian dia kurban seekor kambing. Ternyata setelah dia bagi-bagi, dia simpan untuk dirinya, tidak habis, dia simpan di freezer. Kan dia tiap hari buat bakso ya, tahu-tahu ikut ya, daging kurbannya itu, dia buat bakso baru dijual, boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Hasil kurban entah dimakan sendirian atau entah dibagikan, tidak boleh dijual. Tapi beda halnya kalau sudah dikasih fakir miskin, mungkin kena fakir miskin ini banyak sekali, dia dapat jatah kurban, boleh dia jual karena sudah pindah status. Kalau sudah pindah status, maka barangnya pun juga sudah berbeda sifatnya, boleh dijual. Tapi kalau diri sendiri, hasil dagingnya tidak boleh dijual. Kata Nabi, "Mamba'a jilda udhiyah", siapa yang menjual ya kulit kurbannya, fala udhiyata lahu, tidak ada pahala kurbannya. Tidak ada pahala kurbannya. Ada yang menanyakan apa? Iya, Pak Dokter. Oh, tidak masalah Pak. Tidak masalah ya. Masalah. Ya, karena repot ya kalau kita harus lihat betul mana sapi saya di sini, mana dagingnya ya. Repot ya. Tidak masalah insya Allah. Yang penting tadi ada kita makan, ada yang kita bagikan. Entah itu statusnya hadiah atau disedekahkan. Ada lagi? Ya, Om silakan. Salam, ya. Pertanyaan saya pertama, apakah hewan kurban yang akan kita berikan kepada yang mana dengan daging yang belum diapa-apa ya, setelah dipotong, atau bisa kan misalnya dimakan dulu baru daging. Masya Allah ya. Yang kedua, Iya. waktunya itu boleh kan misalnya besok baru kita, hari ini dipotong tapi besok baru kita. Masya Allah ya. Dan yang terakhir, ya, terkait dengan masalah biaya tadi. Kita ini hanya menyetor jadi 2,2. Tapi tidak jelas di situ berapa sebenarnya harga tertinggi atau biaya jaganya ya. Sehingga kelihatannya kita bayar 2,2 itu artinya begitu dikeluarkan untuk ngomong apa itu artinya bahwa daging kurban itu Iya. berikan sebagai bayaran. Iya. Tidak Om ya. Yang tidak boleh itu kalau fisiknya dagingnya itu dikasih ke tukang jaga, tidak boleh. Tetapi kalau uang itu sudah ada marginnya untuk tukang jagal, maka boleh. Meskipun seakan-akan itu kan itu dijadikan daging, enggak. Tapi oleh karenanya panitia harus sampaikan kepada jamaah bahwasanya harga kurbannya sekian, ada tambahannya ini untuk membiayai panitia. Kecuali kalau panitia itu tidak butuh bayaran, hanya sekedar sukarela, volunteer, ya, maka tidak apa-apa. Tidak usah, karena bedanya upah dengan, katakanlah ya, dia juga dapat jatah daging ya. Jadi begini, saya tuliskan ya. Kalau sudah azan dulu, tidak apa-apa. Nanti sudah azan baru kita lanjutkan. Sudah masuk ya? Belum? Kalau sudah masuk, tidak apa-apa, azan dulu, baru kita lanjutkan, biar diumumkan ke jamaah kalau sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk ya? Kalau sudah masuk, azan dulu, tidak apa-apa.
Dan tidak boleh pakai operasional masjid ya, tidak boleh. Karena akadnya jamaah yang kasih masuk di kota amal itu kan akadnya untuk operasional masjid. Dan operasional masjid bukan operasional kurban, beda. Sehingga betul-betul uang tersebut datangnya dari sohibul kurban untuk membiayai pelaksanaan kurban tersebut. Ya kalau tidak mau bayar itu ya potong sendiri. Ya potong sendiri. Kalau tidak mau keluarkan biaya untuk panitia, potong sendiri. Nah ini yang sering jadi polemik ya di tiap tahun. Maka ini harus diubah ya, demi kebaikan kita bersama dan supaya ibadah kita itu sesuai dengan aturan, Jangan sampai kita melanggar, akhirnya tidak berkah ya, dan tidak mendapatkan pahala yang utuh. Karena itu larangan itu berarti dosa kalau dilakukan. Ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Om, yang mana kalau lebih afdal, daging mentah atau sudah dimasak? Kayaknya sebaiknya, walau lebih saya tidak tahu ya. Tapi kalau kita mau sesuai dengan takwa, jadi begini, takwa itu dikatakan orang bertakwa kalau itu sesuai dengan sunnah ya, sunnah dan ya Allahumma shalli ala Allahumma rabb hati da'wati tammi sirati ati Muhammad bin Baik, seseorang tatkala berkurban maka
yang perlu dia perhatikan adalah harapannya ibadah kurban tersebut membawa dia kepada status takwa. Dan dikatakan status itu bertakwa bila dia sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan aturan. Dan juga bisa dilihat dari segi maslahat. Nah, kalau dilihat fakirnya itu lebih pengen kalau sudah dimasak, ya, silakan sudah dimasak. Tapi kalau ternyata fakir miskinnya mau dalam keadaan mentah, maka kita kasih dalam keadaan mentah. Karena omnya tadi di negara-negara Arab Saudi atau negara Timur Tengah yang berlimpah itu daging kurban, sementara mungkin daerahnya itu tidak banyak orang miskin, nah mereka packing itu, mereka packing dalam bentuk daging yang sudah diolah lalu dia bagikan. Jadi dilihat yang mana yang paling sesuai sunnah dan dari segi maslahat. Kalau sesuai sunnah, ya Nabi tidak pernah didapatkan riwayat beliau masak dulu baru dibagi, ya. Setelah sholat ya langsung, setelah dikurbankan baru dibagikan. Tapi kalau hari ini ya, dengan perkembangan zaman, ya, tidak semuanya mungkin orang mampu untuk mengolah daging tersebut, maka boleh kalau kita olah dulu kemudian kita kasih. Kemudian yang manakah lebih afdal, hari ini atau besok? Secepat mungkin, secepat mungkin, karena fakir miskin ya juga butuh makan, ya. Mau juga merasakan daging sebagaimana orang-orang yang mampu itu merasakan nikmatnya memakan daging. Baik Bapak Ibu, ini saya tanyakan, itu yang haram potong kuku, haram menggunting rambutnya, siapa? Apakah yang berkurban atau semua anggota keluarga? Yang berkurban saja. Maka tadi pertanyaan Bunda di belakang, kalau seandainya uang dikasih kepada suami, maka suami yang tidak boleh. Tapi kalau kapan ya istrinya yang menyetor uang atas nama dia, maka dia tidak boleh memotong rambut dengan kukunya. Terakhir Bapak Ibu, terakhir sebelum kita sholat sunnah, bahwasanya kurban itu Bapak Ibu dalam rangka takwa kepada Allah, sehingga jauhkan niat kita dari hal-hal yang bisa merusak keikhlasan. Contohnya, lihat nih, saya kurban sapi sendirian. Hanya begitu, itu tidak ada. Mau tampak hebat. Lihat nih, saya sapiku paling cantik, yang paling besar gemuk. Hilangkan semua itu sekali. Karena kurban itu untuk takwa. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Hajj? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Itu hewan kurban yang mungkin katakan harganya ratusan juta, puluhan juta, tidak sampai sama Allah. Tidak. Apa yang sampai? Walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kita, keikhlasan kita. Bukan karena kita hebat, satu sapi kita kurban, tidak. Tapi kan sekarang Bapak Ibu kan kita lihat ya, orang kalau kurbannya satu ekor sapi dikasih viral, ya, diposting saya tahun ini kurban satu ekor sapi. Jangan maksudnya, hilangkan semua niatan mau dipuji, ya. Ingin kasihnya status sosial, ya, dalam rangka pencitraan, ya. Mau disanjung ajang pamer, hilangkan semua. Karena kurban itu untuk apa? Untuk takwa. Bukan daging, bukan darah yang sampai sama Allah, tetapi ketakwaan kita, ya, keikhlasan, dan kurban tersebut sesuai dengan aturan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, masih mau ditanyakan lagi? Iya Bapak Ibu, silakan. Tidak boleh Bapak, tidak boleh. Iya. Ya, jadi biasanya itu kan mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak, biasanya itu kan kurban kulit itu kan biasanya tidak dimanfaatkan, ya, kulit kepala, ya, itu nggak dimanfaatkan itu. Nah ini bagaimana kulit dengan kepala ini? Apakah boleh dijual? Dia boleh dijual Bapak,
tetapi hasil penjualannya itu disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak boleh untuk mengurangi jatah upah ke tukang jagal atau penjualnya, tidak boleh. Tidak sah. Ya, kata Nabi, siapa yang menjual hasil daging kurbannya, tidak ada pahala kurbannya. Dan itu termasuk menjual hasil dari kurbannya. Meskipun yang dilakukan itu oleh panitia, berarti panitia bertanggung jawab dari dosa ya. Ya, kalau sahibul Quran tidak tahu, maka itu biar menjadi tanggung jawab dia yang kong kali kongnya. Kita sebagai sahibul kurban, yang kita tahu tidak ada yang dijual, ini murni kami akan ambil semua, maka dosanya ditanggung sama yang punya etikat jelek untuk hal tersebut. Sekiranya demikian Bapak ya. InsyaAllah semoga ini menjadi bekal buat Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan ibadah kurban tahun ini. Kepada panitia kurban Masjid Ikhlas, semoga bisa dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, saya kira kajian kita untuk saat ini ya kita hentikan untuk pekan ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain.